Kalau terus begini, siapa yang berani main di Manisa? Mereka bisa mencoret siapa saja, kapan saja, tanpa ampun. One of the most talked about names in the volleyball world, both at home and internationally. Her return to Indonesia was greeted with joy. Ketika Manisa BBSK menjadi klub yang menyeramkan, Batul dan Hilal jadi korban. Apakah Megawati aman? Di balik gemerlap cahaya kejayaan klub voli Manisa BBSK yang kini berhasil promosi untuk naik kasta ke Liga Sultan Larligi, ada sisi gelap yang tidak banyak publik tahu dan akan kami bocorkan hanya di channel ini. Ini suatu kebenaran pahit yang tak pernah muncul di layar kaca. Dan kali ini, sorotan itu jatuh pada Manisa BBSK, klub yang baru saja naik kasta ke Sultan Larligi, namun tiba-tiba berubah menjadi sosok raksasa menakutkan bagi para pemainnya sendiri. Semua bermula ketika Betul Taskuran, sang setter andalan yang musim lalu jadi otak permainan Manisa, tiba-tiba diumumkan keluar dari tim. Alasannya, kesepakatan bersama. Namun semua orang tahu, tidak ada yang benar-benar sederhana di balik kata-kata itu. Tak lama berselang, giliran Hilal Barsyuk, middle blocker muda penuh potensi, juga menyusul keluar. Lagi-lagi dengan dalih yang sama, kesepakatan bersama. Namun rumor yang beredar di ruang ganti menyebutkan, keduanya bukan keluar dengan sukarela. Mereka didepak secara kejam. Sistem uji coba ala Manisa. Inilah sisi menyeramkan dari Manisa BBSK. Klub ini punya kebijakan aneh. Pemain yang kontraknya sudah habis tidak langsung dilepas. Mereka tetap dipertahankan, dipaksa ikut uji coba pramusim, bahkan dimainkan di beberapa laga persahabatan. Seakan-akan nasib mereka masih digantung, dan ketika klub merasa performanya tak sesuai ekspektasi, mereka langsung dicoret seketika. Tak ada peringatan, tak ada kesempatan mencari tim baru lebih awal. Di permukaan, sistem ini mungkin terlihat efektif bagi Manisa. Klub bisa menilai kualitas pemain sampai detik terakhir. Namun dari sisi pemain, ini adalah mimpi buruk. Batul dan Hilal kini harus menghadapi kenyataan pahit. Kontrak mereka diputus sangat mepet dengan dimulainya Liga Turki, Kadinlar Ligi. Secara logika, hampir mustahil bagi keduanya untuk langsung mendapatkan klub baru dalam waktu singkat. Tim lain pun ragu merekrut buangan Manisa, apalagi tanpa waktu yang cukup untuk beradaptasi. Jika beruntung, mungkin ada klub papan tengah yang masih punya slot tersisa. Namun jika tidak, karir mereka bisa hancur hanya karena satu keputusan dingin dari manajemen. Padahal, jangan lupa, Batul dan Hilal adalah bagian dari tim yang musim lalu mengantarkan Manisa promosi ke Sultan Larligi. Ironis, bukan? Dari pahlawan menjadi korban. Perombakan yang disebut terlalu berlebihan. Kebijakan Manisa ini menuai pro kontra. Sebagian menganggap langkah ini memang tepat, asal penggantinya lebih berkualitas dan lebih cocok dengan skuad. Namun banyak juga yang menilai perombakan ini terlalu brutal, bahkan berlebihan. Kalau terus begini, siapa yang berani main di Manisa? Mereka bisa mencoret siapa saja, kapan saja, tanpa ampun, ujar salah satu jurnalis olahraga Turki dengan nada sinis. Apakah pemain asing juga akan mengalami hal sama? Pertanyaan besar kini muncul. Apakah sistem kejam ini juga akan berlaku pada pemain asing mereka? Sebut saja Tanja Grobelna, oposit asal Belgia, dan Megawati Hangestri, bintang asal Indonesia yang baru direkrut. Apakah mereka aman? Atau hanya menunggu waktu untuk mengalami nasib serupa? Banyak pihak meragukan keberanian Manisa untuk mencoret pemain asing, apalagi Megawati yang jadi sorotan publik Indonesia. Namun, jika benar sistem ini berlaku ke semua pemain, maka masa depan mereka pun tak sepenuhnya aman. Megawati datang ke Turki dengan status istimewa. Ia bukan hanya atlet, tapi simbol harapan jutaan fans voli Indonesia. Namun, jika Manisa tetap memegang sistem uji coba ini, maka posisinya pun bisa terancam kapan saja. Dan bayangkan, jika Mega sampai mengalami nasib seperti Batul dan Hilal, itu akan menjadi skandal internasional. Bukan hanya Manisa yang tercoreng, tapi juga nama baik Sultan Larligi di mata publik global. Liga Turki dikenal sebagai liga voli putri terkuat di dunia. Nama-nama besar seperti Eczacıbaşı, Vakifbank, dan Fenerbahce selalu jadi pusat perhatian.
Namun kasus seperti yang dialami Betul dan Hilal menunjukkan sisi lain dari liga ini. Kompetitif, kejam, bahkan bisa menghancurkan karir pemain hanya dalam semalam. Jika mega sukses, ia akan diangkat setinggi langit. Tapi jika gagal, ia bisa saja dicampakkan tanpa ampun, seperti yang terjadi pada dua korban sebelumnya. Kabar mengejutkan ini juga memunculkan perbandingan dengan klub-klub lain. Di Korea Selatan, Red Sparks pernah melakukan hal serupa, melepas pemain secara tiba-tiba, termasuk skenario ketika mereka ditinggalkan oleh Megawati sendiri. Red Sparks terpuruk, kehilangan taring, dan jadi bahan ejekan publik. Sementara di Indonesia, Bank Jatim, klub yang pernah dibela Mega di Proliga, dikenal jauh lebih manusiawi. Meski tidak sebesar klub-klub Eropa, mereka jarang sekali membuat keputusan ekstrim yang menghancurkan karir pemain. Kontras inilah yang membuat publik semakin gusar. Apakah modernisasi ala Eropa justru berarti hilangnya rasa kemanusiaan dalam dunia voli? Manisa B BSK kini berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka ingin bertahan di liga paling kompetitif di dunia. Di sisi lain, mereka mulai dicap sebagai klub yang kejam, dingin, dan menyeramkan. Betul Tashkuran dan Hilal Barishik hanyalah permulaan. Apakah Megawati Hangestri dan Tanja Grobelna akan menjadi korban berikutnya? Atau justru mereka akan membuktikan bahwa Manisa bisa menjadi batu loncatan menuju kejayaan? Satu hal yang pasti, di balik gemerlap lampu stadion, dunia voli tidak selalu indah. Ada air mata, ada rasa sakit, dan ada keputusan-keputusan kejam yang bisa menghancurkan karir dalam sekejap. Kontras inilah yang membuat publik semakin gusar. Apakah modernisasi ala Eropa justru berarti hilangnya rasa kemanusiaan dalam dunia voli? Manisa B BSK kini berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka ingin bertahan di liga paling kompetitif di dunia. Di sisi lain, mereka mulai dicap sebagai klub yang kejam, dingin, dan menyeramkan. Betul Tashkuran dan Hilal Barishik hanyalah permulaan. Apakah Megawati Hangestri dan Tanja Grobelna akan menjadi korban berikutnya? Atau justru mereka akan membuktikan bahwa Manisa bisa menjadi batu loncatan menuju kejayaan? Satu hal yang pasti, di balik gemerlap lampu stadion, dunia voli tidak selalu indah. Ada air mata, ada rasa sakit, dan ada keputusan-keputusan kejam yang bisa menghancurkan karir dalam sekejap.